Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, kita telah membahas hadis yang ke-39, yaitu kita telah membahas bab yang ke-39, yaitu babun hal yaqulul maula inni min fulan. Bab pembahasan tentang apakah mantan budak itu mengatakan, apakah mantan budak itu boleh mengatakan sesungguhnya aku adalah dari fulan. Dan di hadis sebelumnya, yakni hadis yang ke-74, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismaila qala haddatsana Abdul Wahidi ibnu Ziyadin qal haddatsana Wa'il ibnu Dawud al-Laitsi qal haddatsana Abdurrahman ibnu Abi Habibin qala li Abdullah ibnu Umar mimman anta. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Wa'il bin Dawud al-Laitsi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Habib. Dia berkata Abdullah bin Umar berkata kepadaku, mimman anta. Dari golongan siapakah engkau? Qultu, aku mengatakan min taimi tamimin. Aku adalah dari golongan Tamim. Qala min anfusihim au min mawalihim. Kata Abdullah bin Umar, apakah engkau dari keluarga mereka atau dari mawali mereka, mantan budak mereka? Qultu, aku pun mengatakan, kata Abdurrahman bin Abi Habib, min mawalihim, aku adalah dari mantan budak mereka. Qala, maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, fahalla qulta min mawalihim idzan. Kenapa, kata Abdullah bin Umar, kenapa engkau tidak mengatakan aku dari mantan budak mereka? Aku dari mantan budak mereka. Jadi dalam hadis ini Abdurrahman bin Abi Habib ditegur oleh Abdullah bin Umar karena ketika ditanya kamu itu golongan dari siapa, kamu golongan dari mana, dari siapa, dia mengatakan min taimi tamimin. Dia langsung menisbatkan kepada Bani Tamim, menisbatkan dirinya kepada Bani Tamim. Sebenarnya dia adalah mantan budaknya Bani Tamim, mantan budaknya Bani Tamim, tapi dia mengatakan min taimi tamimin. Saya dari golongan Bani Tamim. Yang sebenarnya orang ini, Abdurrahman bin Abi Habib ini adalah dari mantan budak mereka. Jadi tidak dijelaskan, tidak langsung ngomong kepada Abdullah bin Umar bahwasanya dia itu adalah mantan budaknya Bani Tamim. Maka ketika yang demikian ini membuat rancu, tidak jelas siapa statusnya dia ini sebenarnya, apa kedudukan dia, apa status dia di kalangan Bani Tamim, maka Abdullah bin Umar pun menegur Abdurrahman bin Abi Habib ini.
Baik, hadis ini jemaah sekalian adalah hadis yang secara sanad dhaif ya, seperti yang kita jelaskan di kesempatan sebelumnya ya. Hadis ini adalah sanadnya dhaif. Namun hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini yaitu hendaknya seseorang itu jelaskan dirinya itu sebenarnya apakah dari mantan budaknya suatu kaum atau dari keluarga mereka ya, atau yang semisalnya. Intinya diperjelas statusnya itu seperti apa. Jangan sampai membuat orang berpikiran bahwasanya dia itu adalah senasab dengan Bani Tamim dan semisalnya ini ya, seolah-olah dia itu adalah orang yang punya nasab padahal bukan. Jadi intinya membuat orang itu kabur statusnya ya, statusnya nggak jelas. Tapi bagaimanapun juga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan seseorang tidak masalah menganggap bahwasanya dia itu adalah keluarga dari Bani Fulan dan Fulan ya. Dia itu adalah golongan dari Bani Fulan ya. Atau menisbatkan diri kepada suatu kaum, maka itu sebenarnya tidak masalah. Asalkan tidak membuat orang mengira bahwasanya dia itu adalah orang yang senasab darah misalnya ya. Senasab dengan nasab yang karena ada hubungan darah dan semisalnya ya. Maka kalau seandainya membuat hal ini tidak jelas, maka itu tidak dibolehkan. Tapi kalau masalah keluarga dengan mereka ya, mengatakan bahwasanya dirinya adalah bagian dari mereka, golongan dari mereka, ya, tidak ada masalah asalkan tidak membuat orang mengira bahwasanya dia punya hubungan nasab darah gitu ya, hubungan darah dengan mereka-mereka ini. Makanya di bab berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di bab yang ke-40, babun maulal qaumi min anfusihim. Bab mantan budak suatu kaum itu adalah bagian dari mereka. Ini bagian dari keluarga mereka juga. Ini jadi seperti yang dikatakan Abdurrahman bin Abi Habib tadi, saya adalah dari Bani Tamim, itu sebenarnya nggak ada masalah asalkan tidak membuat ya orang mengira bahwasanya dia itu punya nasab atau hubungan darah dengan Bani Tamim. Tapi kalau membuat orang kabur nggak jelas tentang status dia, maka ini yang terlarang. Karena sebenarnya ya memang keluarganya ya, keluarga dari Bani Tamim misalnya, tetapi bukan orang yang memiliki hubungan darah. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun maulal qaumi min anfusihim. Bab pembahasan tentang mantan budak suatu kaum itu adalah bagian dari mereka atau bagian dari keluarga mereka. Pada hadis yang ke-75, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan di sini, haddatsana Amr ibnu Khalidin qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Abdullah ibnu Utsmana qala akhbarani Ismail ibnu Ubaidin ya, akhbarani Ismail ibnu Ubaidin an abihi Ubaidin an Rifa'ah bin Rafi'in anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu ijma' li qaumaka. Telah mengajarkan kepada kami Amr bin Khalid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zuhair, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Utsman, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Ismail bin Ubaid dari ayahnya yaitu Ubaid dari Rifa'ah bin Rafi'. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau bersabda kepada Umar radhiyallahu an, ijma'li qaumaka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkan untukku kaummu. Kamu punya kaum, wahai Umar, ya, bawa kemari, kumpulkan semuanya di sini. Fajama'ahum, maka Umar pun mengumpulkan kaumnya. Falamma hadaru baban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala alaihi Umar. Faqala qad jama'tu laka qaumi. Tatkala Umar mengumpulkan mereka,
Maka tatkala orang-orang sudah berdatangan di pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di pintu rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakhala alaihi Umar, maka Umar pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu Umar pun mengatakan, qad jama'tu laka qaumi, ya Rasulullah, sungguh aku telah mengumpulkan kaumku kepadamu. Semua kaumku, ya, orang-orangku telah aku kumpulkan untukmu, yakni sebagaimana yang telah engkau perintahkan tadi. Fasami'a dzalika al-ansaru faqalu qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Maka Al-Ansar, orang-orang Ansar mendengar yang demikian itu. Lalu mereka pun mengatakan, sungguh telah turun wahyu kepada orang-orang Quraisy. Sungguh telah turun wahyu tentang Quraisy, tentang orang-orang Quraisy. Faja'al mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum. Maka datanglah orang yang ingin mendengar dan orang yang ingin melihat apa yang akan dikatakan kepada mereka. Jadi mereka ingin tahu isi wahyu itu kiranya apa. Karena ada yang mengatakan bahwasanya ada wahyu yang turun tentang Bani Quraisy atau tentang suku Quraisy. Sehingga orang-orang berdatangan ingin mengetahui sebenarnya isi wahyunya itu apa. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, yakni tentunya menjumpai mereka. Faqama baina adhhurihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu beliau bersabda, faqala, hal fikum min ghairikum? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di tengah-tengah kalian ada orang-orang dari selain kalian? Apakah di tengah-tengah kalian ada orang-orang selain dari keluarga kalian, selain dari golongan kalian? Artinya, ada nggak orang lain yang bukan bagian dari kalian di tengah-tengah kalian itu? Qalu, kemudian mereka mengatakan, na'am. Fina halifuna wa ibnu ukhtina wa mawalina. Orang-orang pada saat itu mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah. Di tengah-tengah kami ini ada halifuna. Halif yaitu diartikan sekutu. Sebenarnya halif ini jemaah sekalian yaitu adalah al-muta'ahid alat tanasur. Ini orang yang memiliki perjanjian untuk saling menolong, ya. Yani kawan sehidup semati. Karena di zaman jahiliyah dahulu, maka ada orang-orang yang menjalin hubungan ikatan gitu ya dengan kawannya, dengan mengatakan darahku adalah darahmu, ya. Dengan mengatakan dami damuk, darahku adalah darahmu, wahadmi hadmuk. Jadi yang memusuhi aku berarti adalah musuhmu juga, ya, yang memusuhi aku berarti adalah musuhmu. Yang mencelakakan aku ya berarti yang mencelakakan kamu. Wa tarithuni wa arsuk, ya. Dan kita saling mewarisi. Saya mewarisi engkau dan engkau pun mewarisi aku. Atau sebaliknya. Wa tatlubu bi wa atlubu bika. Engkau meminta dengan aku, melalui aku pun meminta juga melalui engkau. Wa yaqbalul akhar, dan yang lain juga sebaliknya. Jadi kawannya juga demikian, artinya hidup semati gitu ya. Sehidup semati, kawan sehidup semati. Saling tolong menolong. Sampai ulama beda pendapat apakah akad hilaf seperti ini apakah nanti juga saling mewarisi atau tidak. Apakah masuk menjadi sebab al-irth, saling mewarisi akad semacam ini. Ini khilaf para ulama, beda pendapat dalam masalah itu. Yang intinya adalah hilaf atau halif, yaitu adalah kawan karib yang memiliki ikatan untuk saling tolong menolong satu sama lain.
Ya, kita terjemahkan dengan sekutu, ya mungkin juga nggak ada masalah. Atau mungkin wallahu taala alam, yakni sahabat sehidup semati lah gitu. Kata mereka, betul ya Rasulullah, ada orang-orang yang bukan keluarga kita di sini. Kita kumpul semuanya, tapi ada juga di situ orang lain. Artinya bukan bagian dari kita, bukan keluarga kita. Di tengah-tengah kita ada halif, ini teman sehidup semati tadi atau sekutu. Wa bnu ukhtina, dan di tengah-tengah kami juga ada anak saudari kami, yakni keponakan. Anak saudari berarti keponakan. Ya, jadi di tengah-tengah kami ada orang-orang yang bukan keluarga kami, tetapi hanya sekedar keponakan saja, anak saudari kami. Wa mawalina, dan di tengah-tengah kami juga ada mantan-mantan budak kami. Jadi jemaah sekalian, intinya orang-orang yang berkumpul pada saat itu mengira bahwasanya orang-orang yang disebutkan oleh mereka ini bukanlah keluarga mereka, bukan bagian dari mereka. Artinya mereka menganggap bahwasanya orang-orang ini adalah orang lain. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halifuna minna wa bnu ukhtina minna wa mawalina minna atiquna yunsabu nisbatana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halif kami atau sahabat karib kita itu, orang yang memiliki perjanjian untuk saling tolong menolong itu adalah bagian dari kita juga. Anak saudari kita adalah bagian dan keluarga dari kita juga. Wa mawalina, mantan-mantan budak kita juga termasuk bagian atau keluarga kita juga. Ya, mantan-mantan budak kita itu juga adalah bagian dari kita dan keluarga kita. Atiquna yunsabu nisbatana. Orang-orang yang kita merdekakan itu digolongkan juga termasuk keluarga kita. Ya, dinisbatkan kepada kita juga. Wa antum tasma'un, dan kalian dengar. Inna awliya'i minkumul muttaquna fa in kuntum ulaika fadzaka wa illa fanzuru la ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah wa ta'tuna bil athqali fayu'radu ankum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian dengar, sesungguhnya kekasihku, orang-orang yang aku cintai dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang memiliki nasab yang tinggi, bukan orang-orang yang memiliki leluhur yang mulia. Bukan itu kekasihku kata Rasulullah. Tetapi orang-orang yang aku cintai, kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa dari kalian. Jadi bukan hanya sekedar orang yang memiliki nasab yang mulia atau leluhur yang dimuliakan. Fa in kuntum ulaika dzaka, apabila kalian seperti itu, orang-orang yang bertakwa, maka itulah kekasihku. Maka berarti kalianlah kekasihku. Wa illa fanzuru, kalau tidak demikian, fanzuru, maka lihatlah. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamati wa ta'tuna bil athqali fayu'radu ankum. Jangan sampai manusia membawa amal-amal mereka kelak pada hari kiamat, membawa amal-amal kebajikan, amal sholat, haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Wa ta'tuna bil athqali, sedangkan kalian membawa harta-harta yang berharga bagi kalian, fayu'radu ankum, tapi ternyata semua itu dipalingkan dari kalian, tidak diterima oleh Allah.
ditolak. Ya. Jadi jangan sampai orang-orang membawa amal mereka, kalian pun membawa harta-harta kalian yang sangat kalian cintai, yang sangat berharga, kelak pada hari kiamat, tapi ternyata itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa nada faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyeru. Faqala, lalu beliau pun bersabda, ya ayuhan nasu, wa rafa'a yadayhi yada'ahuma ala ru'usi Quraisyin. Ayuhan nas, inna Quraisyan ahlu amatin man bagha bihim. Qala Zuhairun adhunnuhu qala al-awasira kabbahullahu liman khiraihi. Yaqulu dzalika thalatha marratin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan mengatakan, wahai sekalian manusia. Sedangkan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di kepala orang-orang Quraisy sambil mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sesungguhnya Quraisy adalah orang yang memegang amanah. Man bagha bihim, siapapun yang melampaui batas terhadap mereka. Qala Zuhairun, Zuhair, yaitu Zuhair ini adalah syekhnya Imam Bukhari. Zuhair yaitu adalah huwa syaikhil Bukhari wa ibnu Muawiyah ahadul huffadhi al-a'lami thiqatun sabtun. Dia ini adalah guru dari gurunya Imam Bukhari. Dia ini adalah Ibnu Muawiyah, ya, salah satu huffadz, ya, orang yang hafal hadis ribuan, ya, banyak, la'lam, dan juga termasuk orang yang alim, banyak ilmunya, thiqatun sabtun, dan dia juga adalah orang yang thiqah dan terpercaya. Dia mengatakan, adhunnuhu qal, saya mengira Nabi SAW pada saat itu mengatakan al-awasira, yakni talabalahum al-atharat, siapapun yang mengharapkan bagi kaum Quraisy, bagi orang-orang Quraisy, al-awasira, yakni kesalahan dan ketergelinciran, ini ingin berbuat buruk, berbuat jahat kepada kaum Quraisy atau suku Quraisy, kabbahullahu liman khiraihi, maka Allah akan telungkupkan dia ke kedua lubang hidungnya. Maksudnya kalimat tersebut, Allah akan melempar dia dalam kondisi terbalik ala wajhihi. Di dalam kondisi terbalik di situ berarti ke depan, terbalik ke depan. Ya, jadi kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, gitu ya. Jadi siapa yang melampaui batas terhadap orang-orang Quraisy, mau melakukan keburukan kepada mereka, mengharapkan keburukan bagi mereka, maka Allah akan telungkupkan dia ke wajahnya. Yani Allah akan hinakan dia. Allah akan rendahkan dia. Baik. Inti dari pembahasan ini jemaah sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna. Sekutu kita, kawan karib kita yang memiliki perjanjian untuk saling menolong, itu adalah keluarga kita, bagian dari kita. Putri atau anak, ya, anak dari saudari kita itu adalah keluarga kita. Mantan budak kita itu pun juga adalah bagian dari kita, mereka juga adalah keluarga kita. Jadi ini yang inti dari pembahasan kita ini. Semua orang ini jangan dianggap sebagai orang lain, tetapi mereka itu adalah bagian dari kita dan mereka itu adalah keluarga kita. Baik. Jadi jamaah sekalian, dikatakan di sini
oleh Syurah ya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ibnu ukhtina minna. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari saudari kami ini adalah termasuk bagian dari kami. Hadza qalahu sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam li ibtali ma kanu alaihi fil jahiliyah. Karena untuk mengingkari keyakinan orang-orang jahiliyah atau mengingkari tradisi orang-orang jahiliyah, min adamil iltifati li auladil banati, yaitu mereka tidak peduli dengan li auladil banat, tidak peduli dengan anak-anaknya, anak-anak perempuan gitu ya. Intinya mereka itu memang tidak suka dengan anak-anak perempuan. Fadlan an auladil akhwati, terlebih lagi dari anak-anaknya al-akhwat, ini saudari. Jadi kalau misalnya mereka punya anak perempuan, maka anaknya si anak perempuan ini gak akan peduli, gak akan dipedulikan oleh mereka. Mereka gak mau, gak suka. Kalau mereka punya anak perempuan, kemudian punya anak, maka gak akan dipedulikan itu. Cucunya gitu ya, cucunya itu nggak akan dipedulikan kalau seandainya terlahir dari anaknya yang perempuan. Ini orang-orang jahiliyah seperti itu. Terlebih lagi kata beliau di sini, anaknya saudari perempuan. Jadi misalnya seseorang ini punya saudari, kemudian punya anak, berarti keponakannya, anaknya ini. Maka karena terlahir dari saudarinya yang perempuan, maka orang-orang jahiliyah nggak suka dengan anaknya, nggak suka dengan keponakannya yang terlahir dari saudarinya. Ini orang-orang jahiliyah. Maka ini yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun orang-orang pada saat itu sudah berbondong-bondong masuk Islam, tetapi ada sebagian dari mereka itu yang masih terkena kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi ada sebagian mereka itu yang masih melekat ya di dalam pikiran mereka tentang tradisi-tradisi jahiliyah. Yang ini mereka masih belum lepas dengan itu. Karena terkadang jemaah sekalian, ya, ketika seorang masuk Islam ada saja di situ ya hal-hal yang terlarang ya sebelum dia masuk Islam itu, misalnya itu terkadang masih melekat di dalam pikirannya. Dan itu kadang orang lalai bahwasanya itu terlarang gitu ya. Nah, ini dan itu terjadi pada para sahabat dahulu ya. Ini masih ada sebagian pada mereka itu sebagian ya tradisi-tradisi jahiliyah yang masih melekat dalam keseharian atau dalam pikiran mereka. Dan inilah yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti tadi itu ya, mereka tidak peduli dengan keponakannya apabila dari saudarinya, dan juga mereka tidak akan peduli dengan cucunya kalau seandainya dari anak perempuan dia. Nah, ini adalah tradisi orang-orang jahiliyah dan ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada tradisi semacam ini, budaya semacam ini di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi memang ada jemaah sekalian tradisi ya, budaya yang memang tidak sesuai dengan syariat. Pada asalnya sebenarnya namanya budaya ya, tradisi itu tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tidak semuanya diterima dan juga tidak semuanya ditolak. Jadi ukurannya adalah syariat. Bagaimana syariat memandang? Kalau seandainya memang itu dibenarkan oleh syariat, maka kita benarkan. Kaum muslimin wajib membenarkannya. Tapi kalau seandainya ternyata itu dilarang oleh syariat, maka kaum muslimin tidak boleh membenarkannya. Kalau dilarang berarti harus ditinggalkan dan dijauhi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, Inna awliya'i minkumul muttaqun. Sesungguhnya wali-waliku, orang-orang yang aku cintai dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan oleh Syurah, dikatakan di sini wa ma'lumun anna taqwa
fi ahsani ma urrifat bihi fi'lul awamiri wajtinabu an-nawahihi atau wajtinabun nawahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan bahwasanya orang-orang yang aku cintai dari kalian itu adalah orang-orang yang bertakwa. Cuman definisi takwa itu apa? Maka syurah di sini para masyarah yang mengatakan takwa, ya, definisi yang paling bagus yaitu adalah fi'lul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini adalah singkatnya, dan definisi semacam ini tidak diingkari, tidak ada masalah. Atau misalnya seorang pakai definisi yang rinci, ya. Misalnya didefinisikan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan perintah berdasarkan ilmu dan dikerjakan karena mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, yakni oleh syariat atau oleh Allah, dan ditinggalkan sesuai dengan ilmu, dan ditinggalkan karena melaksanakan ajaran Allah. Kalau seandainya didefinisikan seperti itu pun juga tidak ada masalah. Dan itu juga adalah termasuk rincian dari takwa itu sendiri. Tapi kalau seandainya seseorang mendefinisikan takwa itu dengan mengatakan takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka itu pun juga tidak masalah. Melaksanakan perintah, dan termasuk perintah di situ adalah ikhlas dalam mengerjakannya. Karena ikhlas dalam beribadah, dalam melaksanakan perintah Allah, itu juga adalah merupakan perintah dari Allah. Kemudian beramal sesuai dengan ilmu, itu pun juga perintah dari Allah dan Rasulnya. Sama. Menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan, itu pun juga hendaknya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang meninggalkan larangan itu bukan karena Allah, tetapi karena nggak enak sama orang lain. Tetapi karena memang dia nggak suka semata, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan tergolong ketakwaan. Tetapi ketakwaan itu adalah meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meninggalkannya berdasarkan dengan ilmu. Dan itu semua sudah termasuk dalam kalimat menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Sudah tercakup di sana. Karena apa gunanya seseorang itu meninggalkan larangan tapi ternyata tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan larangan tapi karena jin misalnya, karena berhala, maka ini dilarang. Meninggalkan larangan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena Allah, maka ini juga dilarang. Atau meninggalkan larangan tanpa ilmu, ini pun juga dilarang. Nah, ini sehingga jemaah sekalian, takwa secara definisi yang paling bagus, ya, definisi yang paling bagus kata para masyarah, katakan di sini takwa itu adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Adapun ikhlas dan sesuai dengan ilmu itu sudah otomatis dan termasuk dalam kalimat ini. Hadza ta'rifun min aqrabi tariqin wa aqsadihi, ya, wa aqsadihi fa idza fa'alta ma umirta bihi wajtanabta ma nuhita anhu kunta taqiyan muttaqiyan. Ini adalah merupakan definisi yang paling dekat, ya, dengan kebenaran gitu, dan yang paling ringkas, paling bagus gitu, ya, paling tepat sasaran. Maka apabila engkau mengerjakan apa yang diperintahkan dan engkau menjauhi apa yang dilarang, maka engkau adalah orang yang bertakwa. Wa'lam annal insana yakrumu wa yashrufu bi taqwallahi. Wa man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya rafi'ad darajati fil akhirah. Ketahuilah bahwasanya seseorang itu mulia dengan ketakwaan kepada Allah. Dan siapapun yang bertakwa, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan di dunia dan akan ditinggikan derajatnya kelak di akhirat. Nah, jadi jamaah sekalian, ternyata orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang tersebut adalah orang-orang yang karena memiliki nasab yang tinggi, karena tergolong sebagai orang-orang terpandang, bukan. Tapi orang-orang yang menjadi kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang bertakwa.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kerabatnya, tetapi bukan semata-mata cinta karena kerabat saja, tetapi cinta karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampai-sampai budak pun misalnya, kalau seandainya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia itu adalah seorang yang budak. Misalnya dia dihinakan oleh orang karena statusnya sebagai budak, hina, rendah, bisa dijual belikan misalnya. Tetapi ingat, kalau seandainya dia itu adalah orang yang bertakwa, maka itulah kekasih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak ingin kalau seandainya mereka itu dianggap bukan keluarga sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak ingin kalau seandainya ternyata budak itu dianggap orang lain, dianggap bukan bagian dari dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rela sikap demikian itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganggap mereka itu adalah juga bagian dari kita, termasuk keluarga kita. Apalagi kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, maka tentu ya harus mereka ini lebih layak lagi untuk dianggap sebagai keluarga kita. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama, fil hadisi manqabatun azimatun li Quraisyin. Dalam hadis ini terdapat keutamaan yang sangat agung bagi suku Quraisy. Wa annahum muttasifuna bis-sidqi wal amanati wa annahum jadiruna bil ukhuwati wal hubbi wal wala'i. Dan bahwasanya mereka itu disifati dengan sidq, jujur, wal amanah, dan juga amanah. Wa annahum jadiruna bil ukhuwah, dan mereka itu layak, sangat cocok sekali dianggap sebagai ukhuwah, ya, dikatakan sebagai satu saudara. Wal hub wal wala, dan mereka sangat layak sekali untuk dicintai dan mendapatkan loyalitas, ya. Jadi ingat bahwasanya orang Quraisy, ya, secara umum, ya, maka mereka ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan tertentu, ya, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh suku yang lain. Tapi ingat, kita bicara di sini adalah secara umum. Adapun perorangannya, bisa saja di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak beriman misalnya. Maka ini sudah di luar keumuman, di luar dari keumuman tadi. Orang Quraisy pada umumnya adalah orang-orang yang mulia, tapi kalau untuk perorangannya belum tentu. Karena di tengah-tengah mereka bisa saja orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang tidak beriman. Bisa saja di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka bisa saja ada orang-orang yang merusak agama ini, tidak menjalankan syariat, misalnya oknum. Maka orang-orang semacam ini, ya, tentu tidak masuk dalam keumuman, yaitu orang-orang yang mulia dari bangsa Quraisy. Namun secara umum memang orang-orang Quraisy, ya, itu memiliki keutamaan tertentu secara umum. Adapun individunya, ya, maka itu berbeda, tergantung orangnya. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, yajuzu lil maula al-mu'taqi an yansuba nafsahu ilal qabilati allati tammat bi'taqihi wa ilaiha wala'uhu. Boleh bagi mantan budak untuk menasabkan diri kepada suatu kabilah. Boleh bagi seorang mantan budak untuk menasabkan diri kepada suatu kabilah yang berupaya untuk memerdekakannya, ya. Dan walaknya nanti juga dikembalikan kepada kabilah tersebut. Karena jemaah sekalian, seorang yang misalnya dia ini statusnya sebagai budak, kemudian dia dimerdekakan, dan dia sebatang kara, tidak memiliki keluarga, maka nanti kalau seandainya dia meninggal, maka warisannya itu adalah milik orang yang memerdekakannya. Ingat, kalau seandainya ada seorang budak
dia sebatang kara, kemudian dia meninggal dunia, maka nanti warisannya ini adalah milik orang yang memerdekakannya. Sehingga dikatakan di sini bahwasanya seorang yang mantan budak, dia boleh untuk menasabkan dirinya kepada suatu kabilah yang telah berupaya untuk memerdekakan dia, dan walaknya itu kembali kepada kabilah tersebut. Awillati huwa ya'ishu fi kanafiha wa tahta ri'ayatiha. Tidak masalah juga seorang mantan budak ini menasabkan kepada suatu kabilah yang dia itu hidup di naungan kabilah tersebut dan dia hidup di tengah penjagaan mereka. Jadi ada seorang budak misalnya, ya mantan budak, dia ini dirawat ya oleh suatu kabilah, dipelihara mantan budak ini sebatang kara misalnya, sehingga dia hidup bersama kabilah tersebut ya. Tidak ada masalah, maka nggak ada masalah bagi seorang budak ini ya untuk menisbatkan diri ya kepada kabilah tersebut. Namun catatannya adalah ma'abayani sifatihi al-asliyah kama marra. Namun harus menjelaskan status aslinya dia, sebagaimana yang kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, di bab sebelumnya. Wa in kana al-haditsu dhaif, meskipun hadis yang kita sebutkan di bab sebelumnya itu adalah dhaif. Di jahalati Ibni Habibin ya, karena di situ ada seorang perawi namanya Ibnu Habib tadi, dan dia itu majhul. Qala Ibnu Umar, ya Ibnu Umar mengatakan di situ, fahalla qulta min mawalihim, ya, kenapa kamu tidak jelaskan ya, tidak akan bahwasanya engkau itu adalah mantan budak mereka ya, di hadis sebelumnya yang telah kita baca, hatta tartafiya al jahalatu wa hatta yubayyana al aslu ya, sehingga di situ hilang ketidakjelasan ya, dan menjadi jelas statusnya ya. Ya, ini. Tapi intinya jemaah sekalian, ingat bahwasanya menasabkan diri kepada suatu kabilah ya, bagi seorang budak ya, menasabkan diri kepada kabilah yang telah memerdekakan dia, menganggap bahwasanya kabilah itu adalah keluarga dia, maka ini tidak masalah, asalkan orang semua tahu bahwasanya sebenarnya dia itu adalah mantan budaknya. Kalau menganggap bahwasanya saya keluarganya kabilah fulan, saya bagian dari kabilah fulan, tidak ada masalah, asalkan orang tahu bahwasanya dia adalah mantan budak mereka atau mantan budak yang dimerdekakan oleh mereka. Faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bayanu anna taqwa afdalu minal hasabi wan nasabi wal mali wal jahi. Penjelasan bahwasanya takwa itu adalah lebih utama daripada leluhur, nasab, harta, dan juga kedudukan. Karena apa gunanya seorang memiliki nasab yang besar, ya, memiliki nasab yang mulia, ya, tetapi ternyata dia tidak bertakwa. Apa gunanya? Memiliki harta yang banyak, punya kedudukan, tapi ternyata tidak bertakwa, maka itu tidak ada gunanya. Makanya dalam suatu hadis dikatakan man batta'a fi amalihi lam yusri' binasabihi. Siapa yang amalnya itu lambat, telat untuk beriman, maka nasabnya tidak akan membuat dia itu cepat masuk surga. Man batta'a fi amalihi lam yusri' binasabihi ya. Jadi seorang yang telat dalam beramal, lambat dalam bertakwa, lambat dalam beriman, maka nasabnya itu tidak akan membuat dia cepat masuk ke dalam surga. Jadi intinya yang paling inti itu ya, yang paling inti yaitu adalah ketakwaan itu. Karena tidak ada gunanya ternyata nasab kalau seandainya seseorang itu tidak bertakwa, apalagi tidak beriman. Apa gunanya harta kalau seandainya tidak disertai dengan ketakwaan dan keimanan? Dan tidak ada gunanya kedudukan kalau seandainya tidak disertai dengan ketakwaan dan keimanan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awliya'i minkumul muttaqun. Kata Rasulullah, sesungguhnya kekasihku itu orang-orang yang aku cintai dari kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Fa in kuntum ulaika fadzaka.
Kalau kalian ada termasuk orang-orang yang bertakwa, maka itulah, berarti dialah kekasihku. Wa illa fanzuru, kalau tidak maka lihatlah. La ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamati wa ta'tuna bil athqali fayu'radu ankum. Jangan sampai orang-orang membawa amal banyak, membawa amal-amal kebajikan pada hari kiamat, sedangkan kalian membawa harta kesayangan kalian, harta-harta yang istimewa, tetapi fayu'radu ankum, ternyata itu semua ditolak, ya, dipalingkan dari kalian. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annal insana yakrumu wa yashrufu bi taqwallahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang itu mulia, dia menjadi tinggi kedudukannya bi taqwallah, sebab ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebabkan ketakwaan kepada Allah. Wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya. Siapapun yang bertakwa, maka dia akan memperoleh banyak kebaikan di dunia ini. Ya. Jadi dia banyak kebaikannya di dunia. Rafi'ad darajati fil akhirah, dia tinggi derajatnya di akhirat. Fal amru kulluhu yaduru ala taqwa, semua ini berkisar pada ketakwaan. Memperoleh kebaikan yang sangat banyak di dunia, banyak kebaikannya di dunia, dan juga tinggi derajatnya di akhirat, maka semua ini berkisar pada ketakwaan. Wal ikramu indallahi ta'ala manutun biha. Dan kemuliaan di sisi Allah itu bergantung pada ketakwaan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang paling takwa di antara kalian. Semakin bertakwa, maka semakin mulia di sisi Allah, ya. Siapapun dia, hatta budak, ya. Meskipun dia itu adalah seorang budak. Sebagaimana seseorang apabila semakin jauh dari ketakwaan, maka dia semakin hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Meskipun dia itu adalah orang yang memiliki nasab yang dimuliakan oleh manusia. Fa'alal insani ayyajtahida fi tahsilit taqwa fa innahu biha ya'dhumu qadruhu fid dunya wa yakrumu biha 'indallahi ta'ala wa yartafi'u qadruhu. Maka wajib atas manusia untuk bersungguh-sungguh dalam meraih ketakwaan. Dikarenakan dengan ketakwaan itu kedudukannya menjadi tinggi di dunia dan dia akan mulia di sisi Allah, dan kedudukannya pun juga akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, Abu Jahal misalnya, ya, Abu Lahab termasuk kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat mereka mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya. Faedah berikutnya, faedah yang keempat dari hadis ini, yaitu dalilun ala anna man 'asha fi qaumin wa laysa min nasabihim 'asha baina adhhurihim wa jadda wa tanasala nasruhu wa huwa fi qabilatin fa huwa minhum yantasibu ilaihim wa yarji'u ilaihim wa lahul haqqu alaihim wa lahum kadzalikal haqqu alaihi wa lam yakun min nasabihim bal awa ilaihim. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya orang yang hidup di tengah-tengah suatu kaum, meskipun ya dia itu bukan senasab dengan mereka, dia hidup di tengah-tengah mereka, mempunyai bagian yakni bekerja ya di tengah-tengah mereka, berketurunan di tengah-tengah mereka, fahuwa minhum, maka dia itu termasuk bagian dari mereka. Meskipun tidak senasab,
ya, tidak sama-sama memiliki hubungan darah misalnya, ya, tetapi karena hidup di tengah-tengah mereka, berkeluarga di tengah mereka, bekerja di tengah-tengah mereka, maka itu bagian dari mereka juga, termasuk keluarga, ya. Wa yarji'u ilaihim, ya, yantasibu ilaihim, menisbatkan diri kepada mereka, ya, bagian dari mereka dinisbatkan juga kepada mereka, ya, boleh menisbatkan diri kepada mereka. Wa yarji'u ilaihim, dan merujuk kepada mereka atau kembali kepada mereka. Walahul haqqu alaihim, dia juga memperoleh hak atas mereka. Walahum kadzalikal haqqu alaihi, dan mereka pun juga memperoleh hak atas dia, karena memang satu keluarga, jadi sama-sama punya hak yang harus saling ditunaikan. Walau lam yakun min nasabihim, meskipun dia bukan tergolong orang yang memiliki hubungan darah dengan mereka, ya, tidak senasab. Bal awa ilaihim, ya, tetapi hanya berlindung, ya, meminta pembelaan saja kepada mereka. Lalu faedah berikutnya dari hadis ini yaitu dalilun ala wujubi ihtiramil muslimina min Quraisyin. Dalam hadis ini terdapat dalil atas wajibnya menghormati kaum muslimin dari bangsa Quraisy atau dari suku Quraisy. Wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan suku Quraisy. Wala yajuzu li ahadin al-i'tida'u alaihim. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melampaui batas terhadap kaum Quraisy. Memusuhi mereka, tidak boleh. La yajuz. Awil makru bihim. Tidak boleh pula melakukan makar kepada mereka, ingin mencelakakan mereka. Awis sukhriyatu minhum. Juga tidak boleh mengolok-olok mereka, menghinakan mereka, mengejek mereka. Hadmu hukukihim, atau merusak hak-hak mereka. Bal ya'tarifu bi annahu min asyrafi qabailil arabi wa anna lahum khasa'isa laysat li ghairihim. Bahkan wajib, ya, bagi kaum muslimin, ya, untuk mengakui bahwasanya mereka itu adalah merupakan kabilah Arab yang paling mulia, dan bahwasanya mereka itu memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yu'toha al-muslimuna minhum, ya, memiliki kedudukan-kedudukan yang tidak dimiliki oleh selain mereka, ya, tidak dimiliki oleh selain mereka. Yang kaum muslimin itu memperolehnya dari mereka, ya. Wa ammal kafiru wal fajiru fa innahu yukalu amruhu ila Allah tabaraka wa ta'ala wallahu hasibuhu. Adapun orang kafir dan orang yang fajir, maka urusannya dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu hasibuhu, Allah yang akan menghisab dia. Di kita jamaah sekalian, memuliakan bangsa Quraisy itu adalah secara umum, ya, secara umum. Kalau di tengah-tengah mereka itu ada orang kafir, ya, ada orang yang fajir misalnya, maka kita terapkan akidah al-wala wal bara. Ya, seperti pada manusia pada umumnya, mencintai mereka, ya, karena keimanan mereka dan berlepas diri dari mereka karena kemaksiatan mereka. Ya, ini. Wallahu hasibuhu, dan Allah yang akan menghitungnya, yang menghisap mereka, ya. Baik, kurang lebih seperti itu jemaah sekalian yang bisa kita bahas, ya, pada kesempatan ini. Ini pembahasan pada hadis yang ke 75, ya. Hadis yang ke 75. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya, ya, kita akan membahas bab yang ke-41, yaitu hadis yang ke-76, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.